Oke, baik. Terima kasih, Bu Shirley. Alhamdulillah, unsur ujian sudah lengkap. Saya eh, eh, mempersilahkan ke Pak Bahrun. Pak Haji, silakan Pak Haji. Baik, Selaku makasih moderator banyak pada siang hari ini. Pak Andi Khalil Gibran selaku host. Ibu Dr. Darlina Ayu Sunusi SSTP MSI selaku penguji yang saya hormati. Pak Safiyudin SKM selaku mentor yang saya hormati. Ibu Serly Nur Indah Sari AMD GZ selaku presenter yang sama kita banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Salam. Baik, untuk memaksimalkan pemanfaatan waktu, bersama-sama kita ikuti paparan rancangan aktualisasi dengan judul Optimalisasi Penanganan Ibu Hamil Kekurangan Energi Kronik, disingkat KIK, melalui konseling home visit Ibu Hamil Sadar Gizi. Ini singkatan lagi, ini Komelzi, di wilayah kerja UPT Puskesmas Kasimbar. Waktu kita relatif terbatas, Ibu Serly, paparannya diusahakan tidak lebih dari 10 menit, dimulai dari sekarang, saya persilakan. Share screen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Pertama-tama yang terhormat Ibu Dr. Darlina Ayu Sunusi, SSTP MP selaku Ibu Penguji. Yang terhormat Bapak Dr. Andes Haji Bahrun MSI selaku coach. Yang terhormat Bapak Syaifuddin SKM selaku mentor. Dan yang terhormat Ibu dari BKPSDM Parigi Motong. Kemudian yang terhormat Bapak Andi Khalil Gibran selaku host pada hari ini. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya langsung saja. Pada siang hari ini saya akan membacakan rancangan aktualisasi pelatihan dasar CPNS golongan 2 angkatan 46 pemerintah Kabupaten Parigi Motong tahun 2023 dengan judul Optimalisasi Penanganan Ibu Hamil Kekurangan Energi Kronik melalui konseling home visit Ibu Hamil Sadar Gizi di wilayah kerja UPT Puskesmas Kasimbar. Adapun rancangan ini disusun oleh saya sendiri, yaitu Sherlyn Nur Indasari, Alimatia Gizi, instansi UPT Puskesmas Kasimbar, jabatan pelaksana atau terampil nutrisionis. Baik, tugas dan fungsi peserta. Sesuai dengan keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara nomor 23/Kep/Empan/4/2001 tentang jabatan fungsional nutrisionis dan angka kreditnya, tugas dan fungsi nutrisionis terampil yaitu 1. Mengumpulkan data anak balita, Bumil Buteki untuk pemberian makanan tambahan anak balita dengan status gizi kurang, penyuluhan pemulihan pada anak balita dengan status gizi kurang. Yang kedua, melakukan pengukuran tinggi badan, berat badan di umur atau unit wilayah kerja sesuai kebutuhan. Yang ketiga, melakukan pengukuran lingkar lengan atas di unit atau wilayah kerja. Yang keempat, mencatat dan melaporkan atas hasil pengukuran lila. Dan yang kelima, memantau kegiatan PMT balita, anak sekolah, dan Bumil meliputi sasaran, status gizi, dan SKDN terhadap macam atau jumlah PMT. Kemudian, sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2013 tentang penyelenggaraan pekerjaan dan praktik tenaga gizi, tugas dan fungsi nutrisionis terampil yaitu 1. Memberikan pelayanan konseling, edukasi gizi dan dietetik. 2. Pemberian pelayanan gizi untuk orang sehat dan dalam kondisi tertentu, yaitu ibu hamil, ibu menyusui, bayi, anak, dewasa, dan lansia. Kemudian latar belakangnya. Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, ASN mempunyai peran sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayanan publik, serta perekat dan pemersatu bangsa. Yang kedua, menurut Permenkes Nomor 23 Tahun 2014, pelayanan gizi dilakukan untuk mewujudkan perbaikan gizi pada seluruh siklus kehidupan, sejak dalam kandungan sampai dengan lanjut usia, dengan prioritas pada kelompok rawan gizi. Salah satu kelompok rawan gizi adalah ibu hamil. Kemudian, dampak buruk yang akan terjadi yaitu periode yang sangat kritis bagi pertumbuhan dan perkembangan anak dipengaruhi oleh status gizi ibu pada saat sebelum hamil, kehamilan, dan saat menyusui. Faktor terjadinya kekurangan energi kronik pada ibu hamil terdiri dari faktor langsung dan faktor tidak langsung.
faktor langsung yaitu asupan makanan dan penyakit yang diderita seperti kekurangan protein, anemia, dan penyakit infeksi. Sedangkan faktor tidak langsung terdiri dari ketersediaan pangan, lingkungan keluarga, kebersihan, budaya, riwayat penyakit, atau kesehatan, pelayanan kesehatan, pendidikan, dan pengetahuan ibu. Adapun identifikasi isu yang saya dapatkan selama saya bekerja itu yang pertama, tingginya prevalensi ibu hamil kekurangan energi kronik di wilayah kerja Puskesmas Simbar. Yang kedua, yaitu masih ada balita yang mendapat asupan gizi yang kurang. Dan yang ketiga, yaitu masih rendahnya kesadaran ibu dalam memberikan ASI eksklusif pada bayinya. Kemudian isu tersebut saya validasi menggunakan teknik APKL. Berdasarkan teknik APKL, saya mendapatkan peringkat 1, yaitu tingginya prevalensi ibu hamil kekurangan energi kronik di wilayah kerja Puskesmas Simbar. Analisis penyebab isu menggunakan fishbone diagram. Berdasarkan lingkungannya, yaitu kurangnya dukungan suami dan keluarga dalam memenuhi asupan nutrisi selama kehamilan. Dananya yaitu rendahnya kemampuan ibu hamil untuk menyediakan bahan makanan yang cukup, berdasarkan manusianya, rendahnya pemahaman ibu hamil untuk memenuhi kecukupan nutrisi selama kehamilan, kemudian metodenya yaitu cara konseling gizi pada ibu hamil yang masih monoton, kemudian yang kedua, frekuensi penyampaian konseling yang masih kurang. Adapun alternatif pemecahan masalahnya. Untuk penyebab masalah yang pertama, rendahnya pemahaman ibu, saya akan melakukan kegiatan konseling home visit untuk memberikan edukasi gizi seimbang selama kehamilan dan mengenalkan konsep makan menggunakan isi piringku. Untuk kurangnya dukungan, sama saya juga akan memberikan edukasi kepada keluarga untuk membantu dan mendukung ibu hamil dalam memenuhi asupan nutrisinya selama kehamilan. Untuk rendahnya kemampuan ibu hamil untuk menyediakan bahan makanan yang cukup, saya akan memberikan edukasi tentang bahan pangan lokal, pengganti yang bergizi dan murah didapatkan. Kemudian yang keempat, untuk cara konseling pada ibu hamil yang monoton, saya akan membuat edukasi gizi yang berupa leaflet dan poster. Yang kelima, frekuensi penyampaian konseling yang masih kurang. Saya akan membuat quick response atau QR code yang langsung bisa terhubung dengan WhatsApp petugas gizi. Jadi kapanpun ibu hamil bisa menghubungi kami. Adapun kegiatannya ada lima rencana kegiatan. Yang pertama yaitu persiapan kegiatan konseling home visit ibu hamil sadar gizi. Pada kegiatan ini keterkaitannya dengan substansi mata pelatihan yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, dan adaptif. Kemudian yang kedua yaitu menyiapkan alat dan bahan edukasi home visit. Pada kegiatan ini keterkaitannya pada substansi mata pelatihan yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, adaptif, dan kolaboratif. Kemudian yang ketiga yaitu kegiatan melaksanakan konseling home visit ibu hamil KEK sadar gizi. Keterkaitannya pada mata pelatihan yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, adaptif, dan kolaboratif. Kemudian edukasi gizi ibu hamil berbasis bahan pangan lokal, keterkaitannya yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, adaptif, dan kolaboratif. Kemudian yang terakhir, evaluasi dan pelaporan kegiatan, keterkaitannya yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, dan adaptif. Adapun jadwal tentatif aktualisasinya, yaitu untuk kegiatan yang pertama saya akan lakukan di bulan April minggu kedua. Untuk kegiatan yang kedua, saya lakukan di bulan April minggu kedua juga, tapi mulai tanggal 11 sampai tanggal 15. Kemudian kegiatan yang ketiga saya lakukan di minggu ketiga, yaitu tanggal 17 dan 18, sampai bulan Mei minggu pertama. Kemudian untuk kegiatan yang keempat, saya lakukan di bulan Mei minggu kedua, mulai tanggal 2 sampai tanggal 6. Kemudian untuk kegiatan nomor 5, saya lakukan pada bulan Mei minggu kedua, dari tanggal 8 sampai tanggal 13. Sekian pemaparan dari saya. Terima kasih. Baik, makasih banyak Ibu Shirley. Pak Mentor yang saya hormati, selanjutnya kami sangat membutuhkan penguatan dari Bapak terkait dengan isu dan gagasan yang ditawarkan dalam rancangan aktualisasi Ibu Shirley Nur Indasari. Untuk itu kepada Pak Mentor dengan hormat saya silakan. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Dokter, yang saya hormati Pak Haji. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah SWT. Amin. Amin. Baik, yang saya banggakan ini Ibu Shirley. Ya, saya
sangat mendukung dengan rancangan aktualisasinya, karena memang ya di Puskesmas Kasimbar lumayan untuk ada sekitar 17% ini untuk ibu hamil cake yang sebenarnya sudah dalam proses penanganan, cuman kan belum optimal. Jadi dengan adanya Latsar ini, Ibu Shirley mengambil ini, saya dukung untuk bisa mengoptimalkan tentang penanganan ibu hamil cake ini, yang tentunya ini dampaknya akan besar terhadap pembangunan di wilayah kita di Kecamatan Kasimbar. Mungkin itu saja Pak yang perlu saya sampaikan. Terima kasih. Baik, makasih banyak Pak Kapus. Singkat tapi padat. Baik, selanjutnya untuk merasionalkan sekaligus mendalami. Untuk itu kepada Ibu Dr. Darlinda selaku penguji, dengan hormat saya silakan. Terima kasih Pak Haji Bahrul selaku coach, dan yang saya hormati Pak Saifuddin selaku mentor. Terima kasih atas penguatan dan dukungan kepada peserta Latsar yang kita banggakan bersama, Shirley Nur Indasari. Terima kasih atas presentasinya, sangat baik, kemudian PowerPoint-nya juga jelas. Oke, jadi kalau penulisan tadi secara umum sudah disampaikan, ini cukup rapi. Misalnya. Langsung ke ini lagi kita, langsung ke analisis Fishbone. Nah, di analisis Fishbone di sini tidak ada masalah ya. Lingkungannya tepat, kurangnya dukungan suami keluarga, oke, faktor-faktor penyebabnya. Kemudian dana ini adalah rendahnya kemampuan ibu hamil untuk menyediakan bahan makanan yang cukup. Berarti dia faktor dana, berarti mungkinnya ekonominya mungkin lemah gitu. Kemudian manusia, rendahnya pemahaman ibu hamil untuk memahami kecukupan nutrisinya, oke. Metode, oke, pas semuanya. Jadi penyebab-penyebab ini mengakibatkan tingginya prevalensi ibu hamil. Oke, nah masuk ke tabel pemecahan masalah. Penyebab permasalahan pertama, rendahnya pemahaman ibu hamil untuk memenuhi kecukupan nutrisinya. Oke, melakukan kegiatan konseling, home visit untuk memberikan edukasi gizi seimbang. Oke, ya itu, edukasi gizi seimbang. Kemudian yang kedua, kurangnya dukungan suami dan keluarga dalam memenuhi asupan nutrisi selama kehamilan. Pemecahan masalahnya memberikan edukasi kepada keluarga untuk membantu dan mendukung ibu hamil. Nah, ini yang kayaknya tidak saya lihat ada di dalam tahapan kegiatan. Ya, itu pertama. Kemudian yang ketiga nih, penyebab masalah, rendahnya kemampuan ibu hamil untuk menyediakan bahan makanan yang cukup. Itu penyebab. Kemudian di sini ide gagasannya memberikan edukasi tentang bahan pangan lokal pengganti yang bergizi dan mudah didapatkan. Nah, ini masih kayak kurang pas karena di sini penyebabnya adalah ibu hamil tidak bisa menyediakan bahan makanan yang cukup. Dia tidak punya cukup. Sementara gagasannya adalah memberikan edukasi tentang bahan pangan lokal pengganti. Kan bisa jadi sebenarnya dia tahu bahwa ini bisa jadi bahan makan pengganti, tapi karena memang dia ekonominya yang kurang. Tapi di dalam kegiatan itu saya lihat ada pemberian makanan tambahan. Nah, sebenarnya itu adalah gagasan idenya, pemberian makanan tambahan ibu hamil. Nah, sebenarnya itu lebih pas. Baik, Bu. Kalau memang kita mau pakai faktor dana gitu, penyebabnya dana. Baik, Bu. Karena kalau edukasi tentang bahan pangan lokal dan pengganti gizi ini sebenarnya bisa masuk ke pemecahan, bisa ditambahkan di pemecahan yang pertama, yang rendahnya pemahaman ibu hamil. Nah, bisa masuk di situ, kan tinggal ditambahkan. Karena di situ ada memberikan edukasi gizi seimbang dan sebagainya. Ditambahkan dengan tentang edukasi bahan pangan lokal gitu. Oke. Yang lain-lain ini saya lihat sudah terakomodir semua di kegiatan dan tahapan-tahapan kegiatannya. Ya. Itu saja. Coba mungkin ada tanggapan. Ya.
Terutama yang poin 3, Dari Ibu. Poin 3, Ibu. Serlin dulu. Iya. Poin 3 coba Ibu jelaskan, Ibu. Ini Bu, kan yang untuk rendahnya maksud? kemampuan ibu hamil untuk menyediakan bahan pangan yang cukup, nanti saya akan berikan edukasi Bu, seperti pemanfaatan pekarangan. Jadi dia bisa apa namanya, tanam-tanam misal kelor, daun ubi yang ada di sekitarnya. Itu nanti bisa Bu, dia gunakan. Jadi tidak mesti membeli barang yang mahal seperti itu Bu. Nah, nanti Kalau itu bagus, Mas. Harusnya itu pemanfaatan lahan itu dikasih masuk di sini. Kalau edukasi sudah ada di atas. baik Bu. Nah, jadi tentang pemanfaatan lahan pekarangan. Nah, itu bisa masuk. Kalau tidak bikin demo memasak berbasis bahan lokal. Iya, nanti setelah Iya, saya itu jelaskan, biasa. baru saya buatkan demo. Jadi Itu contohnya bagian. seperti ini, begitu Ibu. Nanti bisa dibuat seperti ini, simple tapi penuh padat gizinya, murah. Nanti diganti itu ya, memberikan edukasi itu memaksimalkan pemanfaatan itu ya, pekarangan tadi itu. Ya, Baik, Pak. Karena di atas sudah ada edukasi gizi Ya. seimbang. Sudah ada di pemecahan permasalahan untuk penyebab masalah yang pertama, rendahnya pemahaman ibu hamil untuk memenuhi kecukupan nutrisi. Itu saja sih. Tinggal itu satu tadi, dukungan suami dan keluarga. Ini mungkin masuk di kegiatan apa? Pada saat home visit kah? Ya, yang pada saat home visit Ibu. Ya, Ya. jadi memang begini Bu, ada beberapa penyebab yang bisa diselesaikan dengan satu gagasan. Satu gagasan menyelesaikan 2-3 penyebab. Ada yang seperti itu. Cuman Ibu Serly dia satukan semua, dia turunkan semua sehingga terkesan berulang. Padahal ketika dia homesick ada 2 sebab yang bisa dia selesaikan di sana. Masalah ibu dan masalah dukungan keluarga. Satu kali jalan itu. Nah, yang baru ini Ibu Serly, mohon maaf, yang baru Ibu Serly, karena ada perubahan konsekuensi menambah pekerjaan ya. Sifat pekerjaannya kan berbeda karena menghayo-hayo orang memanfaatkan lingkungan apa? Manfaat pekarangan. Ya, pekarangan. Pemanfaatan pekarangan. Atau mungkin ada tambahan dari Ibu Ayu supaya mempertajam ini? Iya, tinggal ditambahkan saja karena di tahapan kegiatan itu juga tidak ada penjelasan untuk apa nih? Ini yang kurangnya dukungan suami. Gitu. Kan memang tidak ada di dalam tahapan kegiatan. Baik, Bu. Baik. Iya, jadi edukasi ke keluarga atau sosialisasi ke keluarga gitu. Berarti asumsi kita yang pertama edukasi di atas itu Ibu lakukan di puskesmas atau di posyandu atau di mana lah. Nah, untuk Bapak dan Ibunya dan keluarga inti tentunya datangi dia. Pada saat home visit. Untuk mereka yang bermasalah di KIK, di KEK. Kira gitu ya? Sudah sepaham kita? Iya. Ibu hamil sampai di sini. Ini ada program ya ini, Komilzi. Saya singkat Ibu, singkatannya dari itu. Oh, saya pikir memang ada program. Kalau memang rancu kita hilangkan Ibu. Sama-sama. Kalau kan ada 2 kali singkatan, ada KIK, KEK, ada lagi Komzil apa? Atau dihilangkan saja itu ya. Optimalisasi. Mungkin beda konsep kayaknya Pak. Kalau boleh. kekurangan energi kronik. Iya, itu boleh. Ini. Mirip-mirip sih. Sebenarnya karena kurang asupan gizi semua. Oke, ya itu saja. Saya kembalikan ke Coach. Baik, makasih banyak Ibu penguji sudah memberi catatan perbaikan. Saya tidak ulangi, saya berharap Ibu Serly catat betul tadi ya. Karena ada yang cukup mendasar itu. Yang poin 3 itu diperbaiki, melahirkan kegiatan baru, kemudian dibawa ke rancangan. Supaya konkret ya. Baik, sebelum benar-benar kita akhiri, Pak Kapus masih ada yang ingin disampaikan? Cukup, Pak. Cukup ya, baik. Makasih banyak Pak Kapus sudah datang berbagi bersama kami. Terima kasih banyak sekali lagi Ibu penguji.
Saya akhiri sesi ini dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Stop share, Ibu Sherly. Ya, silakan Pak Ajo. Ya, baik. Terima kasih sudah dikembalikan lagi kepada saya, Pak Haji. Silakan di stop recording, Ibu Sherly.